NPM 2461014. Kami mahasiswa dari program studi S1 Manajemen kelas K4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS berbasis usaha real mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro Budi Trianto SEMM. Selamat menyaksikan video wawancara kita. Assalamualaikum. Mana Sarisa? Kami kan dari mahasiswa S1 Manajemen. Ya. Nah, kami sedang mengerjakan tugas ujian tengah semester nih Om, akuntansi biaya. Kami diminta mengamati usaha real dan menyusun perhitungan biaya produksi, laba rugi, serta neraca sederhana. Apakah Om berkenan nggak meluangkan waktunya 10-15 menit aja untuk kami wawancara? Oke, silakan duduk. Banyak Om, kita mulai dari pertama kita mau menanyakan pihak pemilik usaha. Boleh, silakan. Nah, nama usaha percetakan ini apa Om? Liberty. Sudah berapa lama sih Om usaha ini berdiri? Kalau buat di kampus sendiri kurang lebih antara 3 tahun. Nah, produk atau jasa yang paling sering dikerjakan itu apa Om? Fotokopi, print, jilid, dan ya alat tulis lah. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di sini Om? Untuk sekarang ada 1. Terus kita lanjut ke proses produksinya ya Om. Gimana sih Om alur pengerjaan pesanan dari pelanggan hingga selesai? Alur pemesanan biasanya via WA ya. Setelah file ini dikirim, kita konfirmasi. Setelah selesai, kita kabari yang punya file. Siapa aja sih Om yang terlibat dalam proses produksi ini? Yang terlibat terutama mahasiswa-mahasiswa seperti adik-adik dan yang lain. Umum pun masih ada juga. Berapa rata-rata pesanan yang diterima Om dalam sehari atau sebulannya gitu Om? Kalau buat itu nggak menentu ya. Ya namanya usaha ya, kadang ramai, kadang sepi. Karena ya nggak menentu lah. Kadang pernah kita buat sehariannya nggak Om? Sehari kadang bisa orang. Kalau berhitung susah juga ya kalau berhitung berapa orang masuk dan keluarnya ya. Oke, selama ini alhamdulillah cukup. Mesin apa aja sih Om yang sering digunakan? Yang lebih sering beroperasi ya komputer, print, sama mesin fotokopi. Kita Selanjutnya biaya bahan baku Om. Yang pertama itu bahan apa aja sih yang digunain dalam proses percetakan? kalau bahan utama sendiri ya lebih ke kertas ya. Jadi utama kertas, tinta, udah. Berapa biaya pembelian bahan-bahan tersebut dalam 1 bulan? Ya pengeluaran 1 bulan. Aduh, kalau itu ya nggak menentu ya. Tergantung bahan pemesanan. Kita pesan. Kalau jumlah nominalnya nggak bisa kita jabarin berapa. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Berapa jumlah operator atau pekerja produksi? Kalau buat di sini sendiri 1 ya, sama saya sendiri. Om, mau print. Iya silakan kirim file ke WA. Oke Om. Dam. Dah. Mau dibuat berapa? Berapa baca? Ini Ngambil yang ini. Ya, betul. Toto udah semester 5 atau udah 6 aja. Ya ini silakan. Sudah dicek dulu. Terima kasih Om. Berapa Om? Saya pakai Itu anak ayah punya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Nur Halimah dengan NPM 24610154. Saya Angela Mevrisika dengan NPM 24610137. Saya Indah Mariani dengan NPM 24610170. Dan saya Nisa Zakia Misra Caningse dengan NPM 24610144. Di sini kami dari kelompok 4 K4. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto SEMM. Nah, di sini kami akan menjelaskan penyusunan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, laba rugi, dan neraca pada usaha jasa percetakan fotokopi Liberty Campus. Selamat menyaksikan penjelasan kami. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terkait profil usaha percetakan fotokopi Liberty Campus. Nah, nama usahanya sendiri yaitu Jasa Percetakan Fotokopi Liberty Campus. Alamat usahanya yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara, Metro Timur. Nah, jenis produksi atau jasa yang sendiri yaitu jasa fotokopi, percetakan dokumen hitam putih atau warna, jilid lakban, jilid spiral, jilid soft cover, jilid hard cover, dan ada alat tulis kantor. Nah, lama usahanya itu berjalan kurang lebih 3 tahun atau didirikan pada tahun 2023. Nah, jumlah tenaganya sendiri yaitu ada 1 orang karyawan mengerjakan seluruh proses operasionalnya. Nah, lalu selanjutnya ada deskripsi usaha. Nah, percetakan fotokopi Liberty Campus merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa percetakan, fotokopi, penjilitan, dan penjualan alat tulis kantor atau ATK. Nah, usahanya yang berlokasikan di Jalan Ki Hajar Dewantara ini telah beroperasi selama 3 tahun dan melayani kebutuhan pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui WhatsApp dengan mengirimkan file dokumen yang akan dicetak. Setelah proses pencetakan dan penjilitan selesai, pelanggan dapat mengambil hasil pesanan dan melakukan pembayaran di lokasi usaha. Lalu selanjutnya yaitu proses produksi atau operasional. Proses operasional percetakan fotokopi Liberty Campus yaitu ada 4. Yang pertama, konsumen mengirimkan file dan dokumen melalui WhatsApp. Yang kedua, pihak usaha memproses pesanan menggunakan komputer, mesin printer, atau mesin fotokopi. Yang ketiga, dokumen dicetak atau digandakan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang terakhir, konsumen datang langsung ke tempat usaha untuk mengambil hasil cetakan atau fotokopi. Nah, berikut ini adalah dokumentasi proses produksinya. Pengembangan biaya sendiri bisa dilihat tabelnya di bawah ini. Yang pertama itu ada mesin printer. Dia memiliki 3 unit mesin printer. Lalu selanjutnya dia memiliki 1 unit mesin fotokopi. Lalu selanjutnya dia memiliki 1 unit mesin laminating. Lalu selanjutnya dia memiliki 3 unit komputer yang dimana yang bekerja hanya 2 unit komputernya. Lalu selanjutnya ada 2 unit etalase ATK. Lalu selanjutnya ada meja kasir 1 unit. Nah, ini adalah dokumentasi dari pengelompokan biaya. Selanjutnya adalah identifikasi biaya produksi. Terdapat 3 identifikasi biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang dimana bahan baku utama yang digunakan dalam operasional usaha percetakan fotokopi Liberty Campus yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa dengan seluruh bahan baku yang sudah dijabarkan, maka kita mendapatkan mentotalkan keseluruhannya bahan baku langsungnya yaitu sejumlah dengan 1.040.000. Selanjutnya yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang dimana fotokopi Liberty Campus memiliki hanya 1 karyawan yang menangani seluruh proses operasional, mulai dari menerima pesanan, memproses, hingga melayani konsumen. Tabelnya ada di atas. Dan upah yang diterima oleh karyawan sendiri kurang lebih berjumlah 2.500.000. Itu bukan gaji, tetapi gaji tersebut mendekati gaji karyawan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya tidak langsung yang tetap dikeluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usahanya. Mengapa demikian? Karena pengeluaran biaya overhead itu yaitu listrik, internet atau wifi, servis, dan suku cadang mesin, penyusutan mesin printer, pembelian ATK atau bahan yang sering kosong. Sehingga total keseluruhan biaya overhead yang diperoleh adalah 900.000. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan total seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atau produk dalam satu periode. HPP dihitung dari penjumlahan seluruh komponen biaya produksi yang telah diidentifikasikan, yaitu tabelnya bisa dilihat di samping. Bahan baku digunakan, tenaga kerja langsung, biaya overhead
pabrik didapatkan dari identifikasi biaya dengan total produksi keseluruhannya yaitu 4.440. Lalu ditambahkan persediaan awal, maka totalnya menjadi 4.940. Lalu dikurangkan persediaan akhir dalam proses sehingga total pokok produksi 3.440. Selanjutnya, harga pokok penjualan. Karena seluruh dokumen yang dipesan atau diproduksi langsung diambil oleh konsumen pada bulan yang sama, maka tidak terdapat penumpukan barang jadi di akhir periode. Tabelnya bisa lihat di bawah. Nah, di situ persediaan awal dan akhir itu Rp0 atau tidak ada jumlahnya. Dikarenakan jasa percetakan fotokopi Liberty langsung melayani penjualan ketika konsumen memesannya. Selanjutnya laba rugi, tabelnya di bawah sini. Berdasarkan laporan laba rugi, jasa percetakan dan fotokopi Liberty, kampus memperoleh pendapatan sebesar 4 juta per bulan dengan laba bersih 60.000 setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dan beban operasional. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha masih mampu menghasilkan keuntungan dan memperoleh prospek yang baik, terutama pada periode ramai seperti UTS, UAS, dan musim skripsi. Untuk meningkatkan pendapatan, usaha dapat memperluas promosi layanan cetak melalui WhatsApp serta menambahkan variasi produk ATK yang memiliki potensi keuntungan lebih besar. Selanjutnya, neraca. Neraca sendiri mempunyai dua tabel, yaitu aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Tabelnya ada di bawah sini ya. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas besar Rp17.600.000, menunjukkan bahwa kondisi keuangan usaha berada dalam keadaan seimbang. Aset usaha didominasi oleh peralatan produksi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, sedangkan sumber pendanaan berasal dari modal pemilik dan laba usaha tanpa adanya utang. Hal ini menunjukkan bahwa jasa percetakan dan fotokopi Liberty Campus memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat dan mampu menjalankan operasional usahanya dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4. Nah, dapat disimpulkan, penyusunan HPP, laporan laba rugi, dan neraca sederhana membantu Liberty Campus mengetahui biaya produksi dan kondisi keuangan secara struktur. Berdasarkan perhitungan, diperoleh harga pokok produksi dan penjualan sebesar 3.440 dengan laba bersih sejumlah 60.000 per bulan. Posisi keuangan usaha menunjukkan kondisi stabil dengan total aset 17.600.000 yang didukung oleh modal pemilik serta laba berjalan. Hasil ini membuktikan bahwa usaha mikro di area kampus ini masih dinilai produktif, mampu beroperasi dengan baik dan konsisten memperoleh keuntungan bersih. Kelompok kami memiliki tanggung jawab masing-masing, di mana saya Alma Nur Halimah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan, penyusunan data laporan keuangan, serta pembuatan skrip wawancara. Lalu saya Angela Mafrisika bertanggung jawab dalam pembuatan laporan serta penyusunan skrip wawancara. Lalu saya Indah Mariani, bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, perekaman video, dan pembuatan PowerPoint. Dan saya Nisa Zeki Mesya Channing C, bertanggung jawab dalam perekaman video, editing video, serta pembuatan PowerPoint. Sekian video dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.